Halo, selamat berjumpa lagi. Selamat pagi, siang, malam. Ya, karena dunia digital telah merubah kapan waktunya. Sekarang masuk ke pertemuan ke 8 setelah UTS. Setelah UTS kita masuk ke teknologi komunikasi dalam pendidikan, pengertian dan penerapannya di Indonesia. Kita sudah masuk di era ini, era digital, bahkan eranya era yang berkesan cenderung dipaksakan, tapi ternyata kan memang harus, karena di tahun ini ada wabah corona. Jadi pas kita belajar dengan pendidikan dan teknologi, itu latar belakang kita saat ini. Kenapa kita belajarnya online, kerja di rumah, belajar di rumah. Nah, ini menjadi latar belakang sebelum adanya virus. Itu adalah penguasaan teknologi informasi atau yang disebut TIK, teknologi informasi komunikasi, atau secara internasional dikenal dengan istilah ICT, Information and Communication Technology, menjadi sangat penting di era globalisasi saat ini. Penggunaan komputer untuk mengakses serta mengolah dan menyajikan informasi, baik secara individu maupun kelompok, intranetwork maupun international network, merupakan kebutuhan primer di era digital ini. Sudah tidak barang langka menjadi digital saat ini. Kemudian apa itu ICT? Informasi and Komunikasi Teknologi adalah payung besar terminologi, secara terminologi yang mencakup seluruh peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi. Kemudian TIK mencakup dua aspek, yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi, meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses penggunaan sebagai alat bantu serta manipulasi dan pengelolaan informasi. Manipulasi dalam artian pengolahan data menjadi digital. Sedangkan teknologi komunikasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke yang lainnya. Kemudian peranan ICT itu ada 3 yang perlu kita pahami sebelumnya, yaitu bersifat informasi. Jadi hasil dari data yang diolah dan menerangkan sesuatu serta berguna bagi yang mengetahuinya sebagai sumber informasi. Kemudian ada komunikasi, yang kedua itu pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua pihak atau lebih, sehingga di sana maksud dan tujuan dipahami bersama. Itu yang disebut komunikasi. Kemudian teknologi adalah kemampuan teknik yang berlandaskan pengetahuan eksakta yang berdasarkan proses teknis. Jadi ada sebuah informasi, kemudian ada komunikasi, dan teknologi itu penyampainya secara proses. Dengan demikian, ICT merupakan teknologi yang dapat digunakan untuk memberikan layanan yang efektif dan efisien dalam proses pembelajaran. Itu yang dimaksud. Kemudian penggunaan secara teknologi adalah sebagai alat bantu untuk merancang produk baru
secara cepat, mudah, tepat, dan akurat. Dalam artian kita merancang sesuai proses, akan disampaikan itu pasti karena teknologi. Dan proses produksi dapat dilakukan dengan sedikit mungkin tenaga manusia, sehingga mengurangi resiko fisik yang dapat dialami oleh manusia itu. Kemudian mempunyai tujuan mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa. Jadi melalui teknologi itu mahasiswa atau siswa itu bisa terpacu untuk semakin memperdalam ilmu apa yang disukai, paling tidak itu. Kemudian mengembangkan keterampilan dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi. Terus untuk meningkatkan suatu efektivitas, efisiensi, kemenarikan proses pembelajaran melalui digital, sehingga fungsi utama komunikasi mempunyai tujuan adalah to inform, memberikan informasi, pesan-pesan yang ada, to inform. Kemudian yang kedua adalah to influence, itu adalah mempengaruhi baik pendapat, pikiran, bahkan perilaku. Itu bisa dicontoh. Kemudian to entertain, menghibur, dalam arti memberikan pengalaman baru melalui peralatan digital. Itu semakin menarik. Ada animasi, ada penampakan apa, proyektor, itu menarik juga. Terus yang keempat adalah to educate atau mendidik, agar pesan dapat diterima secara baik dan mampu meningkatkan kualitas pemikiran masyarakat. Itu harus mempengaruhi untuk mendidik. Kemudian konsep pengembangan ICT menurut UNESCO tahun 2003 ada 4 level dalam ICT. Yang pertama emerging, yaitu menyadari pentingnya ICT untuk pendidikan, tidak bisa tidak harus, itu emerging. Terus kemudian applying atau mulai menjadikan ICT sebagai objek yang harus dikuasai, dipelajari, learning to use ICT. Terus kemudian integrating, menjadi ICT sebagai media pembelajaran, using ICT itu pembelajaran, sehingga sama-sama belajar to learn, dan menjadi transformasi menjadi ICT sebagai katalis, penyampai pembaharuan pembelajaran. Itu yang akan menarik. Dan Indonesia itu masih berada pada level applying, atau kata lain masih dalam tahap learning to use ICT. Itu tahun-tahun sebelumnya, tapi sekarang sudah menggunakan. Karena ada virus itu, kita dipercepat menggunakan teknologi pendidikan yang tidak hanya berdasar komputer, melainkan juga conference. Bahkan seminar sekarang sudah conference, sertifikat sudah berubah menjadi e-sertifikat, semua berubah. Peserta seminar juga berubah, sekarang pakai jarak jauh, semi streaming. Secara konsep khusus adalah teknologi dalam pendidikan, itu adalah untuk tercapainya proses untuk mengatasi berbagai masalah belajar, kemudian meningkatnya kinerja dan hasil belajar. Jadi berbagai masalah belajar itu kadang kita ditemui banyak masalah, kendala, itu dengan teknologi akan mudah diselesaikan. Kemudian sumber atau pesan dan bahan, kemudian alat atau fasilitas dan biaya, kemudian sumber daya manusia dan lingkungan. Ini adalah yang menghambat kita. Kalau pesan dan bahan itu kurang, informasi yang diberikan ke masyarakat atau pendidikan
berkurang, itu akan terjadi keterlambatan informasi. Melalui teknologi ini hasil kita semakin cepat, bahkan melebihi apa yang diharapkan. Kemudian alat dan fasilitas, karena alat dan fasilitas itu sebagai penunjang harus ada, tapi kalau dipikir itu bisa sama-sama lebih irit, bisa lebih boros juga bisa, tapi cenderungnya akan lebih irit karena sumber manusia dan lingkungan itu akan menjadi imbang nanti. Kemudian secara sistem, secara filosofi dan teori sistem, itu teknologi perlu didekatkan dengan masyarakat untuk memudahkan sistem berpikir. Kemudian pendekatan sistem-sistem yang perlu diselesaikan dengan mudah melalui teknologi. Dan mengapa diperlukan? Karena teknologi dalam pendidikan, kenapa diperlukan adalah karena tuntutan global. Sekarang sudah tidak aneh kalau bawa HP, bawa laptop, tapi aneh kalau sampai tidak bawa HP dan laptop. Itu sekarang, itu tuntutan global. Kemudian kondisi objektif Indonesia. Secara objektif, Indonesia terdiri berbagai pulau, bahkan banyak pulau, dan jaraknya juga jauh-jauh. Itu jika untuk kebutuhan SDM itu akan cenderung membutuhkan banyak waktu dan biaya karena jarak. Tapi melalui teknologi, melalui streaming, itu bisa satu orang bisa untuk belajar banyak orang, sampai 300-an real time sekali waktunya. Terus perkembangan kebutuhan berkembang karena digital semakin cepat menjadi kebutuhan. Terus akhirnya berkembang teknologinya sehingga kondisi pendidikan semakin maju karena teknologinya menjadi bersama. Terus tuntutan global itu adalah pendidikan sepanjang hayat, harus belajar terus. Terus terbentuknya masyarakat belajar dan berpengetahuan, karena sekarang adanya teknologi ini, setiap hari itu kita bisa baca Google, bertanya dan sesuatu, itu otomatis kita belajar yang tidak harus sesuai eksakta, tapi pengetahuan alam juga bisa di sana. Terus paradigma pendidikan adalah suatu alternatif, sehingga tidak harus konvensional, tapi secara digital pula menjadi alternatif. Terus jaringan program dan kelembagaan, programnya semakin mudah dan kelembagaan juga nyaman. Keselarasan dengan kemajuan zaman termasuk perdagangan bebas, karena kita juga tuntutan zaman. Terus pendayagunaan teknologi semakin cepat. Terus kondisi objektif Indonesia, luas wilayah Indonesia, pertumbuhan penduduk, persebaran penduduk, perubahan lingkungan, makin terbatasnya sumber tradisional, kemudian kurangnya tenaga ahli dan profesional. Terus perkembangan kebutuhan itu adalah perluasan pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu pendidikan, penyempurnaan sistem, desentralisasi pengelolaan, efisiensi penyelenggaraan, serta interaksi dengan pembangunan. Perkembangan teknologi itu beragamnya teknologi yang potensial, tersedianya teknologi yang semakin canggih itu semakin nyaman. Terus potensi teknologi informasi dan komunikasi yang sangat besar, kemudian biaya satuan relatif rendah dalam jangka panjang karena tersimpan dan mudah dipanggil lagi. Teknologi adalah cerminan kemajuan budaya. Semakin di sana maju dalam teknologi, berarti budayanya semakin berkembang mengikuti zaman. Terus kondisi pendidikan, mutu pendidikan yang masih rendah itu karena kualifikasi sumber daya manusia, terus kurangnya sarana dan prasarana, proses pembelajaran konvensional itu menjadi menurunnya. Terus keterbatasan anggaran pendidikan, karena pendidikan itu sangat tinggi.
belum meratanya kesempatan memperoleh pendidikan. Itu memang kalau dilihat di kota memang jarang, tapi kalau kita mau menoleh itu masih banyak yang tidak bisa sekolah. Dan belum serasinya dengan perkembangan kebutuhan, belum efisiensinya penyelenggaraan pendidikan secara efektif. Kemudian keadaan ICT di Indonesia berdasarkan survei oleh Economist Intelligence Unit (EIU) memberitakan informasi berikut. Tahun 2003 Indonesia menduduki peringkat 53, tahun 2004 turun menjadi peringkat 59, dan 2005 turun menjadi peringkat 60. Itu penggunaan teknologi. Untuk skala regional Asia Pasifik tahun 2004 dan 2005 Indonesia menduduki peringkat 14, tingkat di bawah Sri Lanka dan setingkat di atas Vietnam. Peran teknologi dalam bidang pendidikan menurut para ahli ada Muka Padai M tahun 95, itu ada kecenderungan pergeseran dalam dunia pendidikan dari pendidikan tahap tatap muka yang konvensional ke arah pendidikan yang terbuka. Terus kemudian Bishop G tahun 89, itu pendidikan masa mendatang akan bersifat luas, terbuka, dan dapat diakses oleh siapapun. Dan Ivan Litch itu tahun 70-an tentang pendidikan tanpa sekolah, berarti di rumah saja. Kemudian Mason R tahun 94, itu pendidikan mendatang akan lebih ditentukan oleh jaringan informasi sehingga berinteraksi dan kolaborasi bukannya di gedung sekolah, tahun 94. Kemudian Tony Bett tahun 95, teknologi dapat meningkatkan kualitas dan jangkauan bila digunakan secara bijak untuk diklat. Terbukti juga sekarang sudah sertifikat seminar elektronik. Dan peran teknologi itu ada Alice Jahbana tahun 66, itu pendekatan diklat akan bersifat saat itu juga just on time, pembelajaran bersifat dua arah, kolaborasi, dan interdisipliner. Dan Romisowski dan Mason tahun 96 memprediksi komputer based multimedia komunikasi (CMC) itu menjadi landasan teknologi pendidikan. Baik, kecenderungan dunia pendidikan di Indonesia di masa mendatang itu ada berkembangnya pendidikan semakin terbuka dengan modus belajar jarak jauh (distance learning), kemudian sharing resource bersama antar lembaga pendidikan, latihan dalam sebuah jaringan, perpustakaan dan instrumen pendidikan lainnya, guru laporan berubah fungsi menjadi sumber informasi daripada rak buku. Penggunaan perangkat TI interaksi seperti CD-ROM multimedia dalam pendidikan secara bertahap menggantikan TV dan video. Terus secara implikasi pemanfaatan teknologi itu sebagai akses perpustakaan, sekarang ditambah akses ke pakar, terus menyediakan fasilitas akses ke perpustakaan jarak jauh, terus menyediakan fasilitas kerjasama, melaksanakan kegiatan secara online bersama, menyediakan layanan informasi akademik suatu institut pendidikan, menyediakan fasilitas mesin pencari data, menyediakan fasilitas diskusi, menyediakan fasilitas direktori alumni dan sekolah. Penerapan itu beberapa negara, penggunaan komputer untuk mengakses, mengolah, dan menyajikan informasi baik secara individu maupun kelompok merupakan kebutuhan primer di era digital, menjadi primer. Terus kemudian survei di Amerika memperlihatkan bahwa pelajar termasuk maha pelajar di era abad 21 ini memperlihatkan perubahan sikap terhadap teknologi. Perubahan sikap yang nyata adalah penguasaan dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya internet, oleh pelajar dalam aktivitas keseharian amat dominan. Paling tidak 76% dari setiap pelajar percaya bahwa TIK ICT akan membantu mereka dalam kegiatan pembelajaran. Terus secara implementasi pendidikan tinggi adalah proses penerimaan. Sekarang sudah pendaftaran online, seleksi online,
penggunaan siswa diterima, proses pendaftaran online, proses pembelajarannya juga online, e-learning, multimedia, e-library, e-book, e-journal, etc. Virtual laboratory, banyak sekarang digunakan semuanya. Terus ada proses berorganisasi, institution messaging system, online scheduling, internet radio, internet TV. Terus proses secara administrasi ada office automation system, terus TPS DSS, enterprise resource planning system, dan business intelligence system. Itu berkembang semua secara administrasi, dimudahkannya. Terus strategi pembelajaran juga berubah, berbasis resource based learning. Itu adalah disediakan berbagai ragam dan jenis bahan belajar. Kemudian ada berkembang lagi karena digital adalah case based learning. Itu adalah pembelajaran berbasis pemecahan permasalahan terstruktur kemudian dipecahkan. Terus ada simulation based learning, dari peristiwa yang dipelajarinya. Kemudian ada kolaboratif based learning, kerjasama dalam kelompok. Itu tren pendidikannya. Kemudian contoh ICT, sistem pembelajaran e-learning, menggali sumber-sumber informasi secara lebih luas. Terus perpustakaan digital, fasilitas layanan wireless, itu tiap kampus sekarang sudah ada. SMA SD, pemantauan SIT dalam PLS. Selain internet adalah sistem modul pembelajarannya, pembelajaran jarak jauh dengan sistem pembelajaran jarak jauh melalui modul dan serangkaian digital yang digunakan. Sekarang efek negatifnya adalah kemajuan teknologi juga semakin mempermudah terjadinya pelanggaran terhadap hak atas kekayaan, dan sistem administrasi suatu lembaga pendidikan bagaikan sebuah sistem tanpa celah. Dan salah satu dampak negatif adalah televisi melatih anak untuk berpikir pendek dan bertahan berkonsentrasinya dalam waktu yang singkat. Tadi konsentrasi itu semakin pendek konsentrasinya. Ini karakteristik media di dalam multimedia, ada manfaat, ada kelemahan. Untuk syarat teks itu sangat digunakannya, sangat bagus, sangat cocok sebagai media input. Tapi ada kelemahannya juga, kurang kuat bila digunakan sebagai media untuk memberikan motivasi. Mata cepat lelah ketika membaca, itu kelemahan untuk teks. Dan untuk gambar atau grafik itu lebih mudah dalam mengidentifikasi objek-objek, terus lebih mudah dalam mengklarifikasi objek. Tapi untuk kelemahan semakin berkurang, lebih menarik untuk dipelajarkan. Kemudian animasi ini juga semakin menunjukkan objek dengan ide. Terus efek gravitasi pembelajaran itu semakin nyaman menggunakan animasi. Kelemahan hampir tidak ada, sehingga lebih nyaman menggunakan animasi untuk menerangkan ke siapapun, mahasiswa, siswa, dan semuanya. Dan secara simulasi itu ada menyediakan suatu tiruan yang bila dilakukan pada peralatan yang sebenarnya terlalu mahal, berbahaya. Itu menggunakan digital semakin mudah sekali disetting untuk pembelajaran berikutnya, sehingga akan lebih hemat. Yang paling canggih adalah video, itu memakarkan keadaan real karena asli suatu proses fenomena. Terus ada melakukan replay, dapat diulang lagi. Itu keuntungannya sangat cocok untuk mengajarkan materi dalam ranah perilaku atau psikomotor. Terus kombinasi video dan audio dapat relatif lebih cepat menyampaikan pesan dibanding teks. Tapi juga ada kelemahannya untuk video, kehilangan detail. Kemudian pemaparan materi karena siswa harus mengingat detail dan scene ke scene-nya, itu kecenderungannya. Terus umumnya penggunaan menganggap belajar melalui video lebih dibandingkan melalui teks, lebih menyenangkan daripada teks. Jadi dapat disimpulkan adalah teknologi informasi dan komunikasi dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah informasi and komunikasi teknologi, merupakan media atau bantu untuk melakukan kegiatan seperti pemrosesan,
manipulasi, pengelolaan, dan transfer pemindahan informasi. Mencakup dua aspek, yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi, sangat diperlukan dalam pembelajaran di era sekarang ini, sehingga meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam proses pembelajaran. Lebih efisien penggunaan ICT pembelajaran antara lain sebagai tutorial, eksplorasi, alat aplikasi, dan komunikasi. Sedangkan penerapan ICT dalam dunia pendidikan adalah berupa buku elektronik dan e-learning. Oke, sampai di situ. Nanti saya tunggu tanya jawabnya. Sampai jumpa lagi dan terima kasih. Dadah.